Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun materi kita pada hari ini adalah menanggapi bahwa ada seorang anak manusia yang bernama Mama Ghufron membuat sensasi tentang agama, mengaku kiai, punya pesantren itu satu pesantren, 8 lagi pesantren binaan. Pernyataan-pernyataan dalam kajian-kajiannya itu tidak punya dasar yang kuat dan jelas. Saya menghimbau kepada MUI, jangan cuma mau dipanggil, kapan dia datang. Ini harus segera diatasi. Mukjizat Nabi Sulaiman itu tidak akan ada dimiliki oleh manusia yang bukan Nabi dan Rasul. Pengertian atau definisi mukjizat itu adalah yal khariqu lil adati yazharu ala mudda'ar risalah. Mukjizat itu diberikan kepada seorang yang dinyatakan Allah sebagai Rasul, dan mukjizat itu adalah untuk memperkuat terhadap kerasulannya. Dari definisi ini, takrif ini, manusia biasa apapun namanya, gelarnya kiai kah dia, itu tidak bisa punya mukjizat. Karena sudah ada definisi dalam kitab Tauhid, sudah dijelaskan itu. Bahwa peristiwa yang luar biasa bisa bicara dengan semut. Bahkan dia katanya bicara dengan yang namanya cacing. Bicara dengan jin. Bicara dengan sesuatu yang tak mungkin menurut logika kita. Tetapi kata-katanya nggak jelas. Apalagi dasar hukumnya itu sudah nggak jelas. Ini perlu diatasi. Jangan dibiarkan. Santri-santri itu mau jadi apa kalau dia leluasa menyampaikan sesuatu yang sudah viral ini. Maka ini harus diatasi. Ini masalah akidah. Masalah akidah ini tidak bisa dibuat-buat. Masalah syariat tidak bisa dibuat oleh siapapun. Yang bisa membuat syariat itu Allah dan Rasul. Makanya yang namanya syariat ini, akidah ini tidak boleh sembarangan diucapkan oleh seorang anak manusia. Rasulullah itu nggak bisa bicara kecuali wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan bisa bicara dan ngomong kecuali wahyu sudah ada turun, baru dia sampaikan informasi wahyu itu. Jadi jangan ngaco-ngaco lah masalah akidah ini. Ya, jangan mengaco-ngaco lah. Bisa ya bicara dengan malaikat maut. Astagfirullahalazim. Bisa mengundang malaikat Israfil, bisa musyawarah dengan Mama Ghufron. Nauzubillah min zalik. Kalau kita bisa komunikasi dengan malaikat, kita itu bukan manusia yang biasa. Itu Rasulullah. Sembarangan kita bicara, bisa ya video call dengan malaikat. Astagfirullahaladzim. Apalagi video call nanti dia bicara dengan Allah.
ini adalah ajaran yang sudah menyimpang. Akidahnya yang perlu dilempangkan itu. Yang berhak memanggilnya memang Majelis Ulama. Ya. Majelis Ulama Kabupaten Malang sudah memanggil. Tapi dia tidak peduli. Apakah kita biarkan dia harus datang? Lantas dia leluasa menyampaikan informasi tentang agama ini. Sudah jelas menyimpang dari akidah Islam. Makanya ini tidak boleh main-main ya. MUI pusat sudah mengkaji, jangan terlampau banyak mengkaji. Apa solusinya? Apa keputusannya? Sampai di mana dia menyimpang? Kan sudah ada 10 kriteria itu. Dia sudah menyimpang. Yang tidak punya dasar akidah. Apalah dasarnya kok bisa video call sama malaikat? Apa malaikat itu punya video call? Apa malaikat punya HP seperti kita? Dia canggih. Ini yang namanya HP Android itu buatan manusia. Nabi Musa tidak bisa bicara dengan Allah. Melihat Allah tidak bisa. Dia tidak pakai alat. Tapi langsung antara Allah dengan Musa. Maka disebut dia punya gelar Kalimullah. Kalimullah artinya bisa bicara dengan Allah. Lalu Nabi Musa kepingin melihat Allah. Lihat Al-Quran. Rabbi arini anzir ilaik. Rabbi arini anzir ilaik. Tolong ya Allah, ya Tuhan, berikanlah aku bisa melihat zatmu. Allah bilang, lantaroni, tidak akan bisa kau melihat aku. Jangan sampai terjadi ini. Nanti dia bisa mengatakan saya berjumpa dengan Allah. Aku bisa bicara dan berjumpa dengan Allah. Ini hati-hati. Generasi yang ada di pesantren itu jangan sampai terkontaminasi akidahnya, keyakinannya, syariatnya, pengamalannya menyimpang dari agama Islam. Jadi ini perlu diatasi dengan tuntas. Kalau dia tidak mau datang, ini adalah pihak berwajib karena meresahkan umat Islam. Jadi sekali lagi mari kita himbau. Jangan terpengaruh kepada akidah, ya keyakinan yang mungkin timbul tiba-tiba, tapi tidak ada dasarnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.